Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmayanisa dengan NIM 124206071. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi semester 3 kelas C, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan hasil analisis saya terhadap satu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan TI Kepembelajaran. Yang pertama, mungkin saya akan membacakan identitas jurnalnya terlebih dahulu. Judulnya adalah penggunaan media PEBEX berbasis Google Sites untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan kolaborasi siswa pada materi keanekaragaman hewan. Jurnal ini diteliti oleh Aulia Khairunisa, Titin Supriyatin, Bambang Supriyatno, dan Yanti Hamdayani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Biodik, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, volume 11 nomor 1 tahun 2025 yang sudah terakreditasi Sinta 4. Yang kedua itu ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan adaptasi terhadap teknologi. Nah, namun hasil observasi di SMPN 1 Cimahi menunjukkan bahwa pembelajaran IPA, khususnya pada materi keanekaragaman hewan, masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif, keterampilan kolaborasinya rendah, dan hasil belajar kognitifnya pun belum optimal. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, tim peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi yaitu PEBEX atau pembelajaran berbasis Google Sites. Nah, media ini memanfaatkan platform Google Sites yang interaktif dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Nah, sehingga siswa dapat lebih aktif mengeksplorasi materi, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya ke metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan model one group pre-test dan post-test. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 di SMPN 1 Cimahi dengan melibatkan 41 siswa kelas 7C. Nah, instrumen yang digunakan itu meliputi yang pertama tes kognitif. Nah, tes ini terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berdasarkan taksonomi Bloom dari C1 sampai C3 dan indikatornya itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan tingkatan taksonomi secara benar. Level kognitifnya itu C2. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nama hewan berdasarkan kunci determinasi yang diberikan, itu C3. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Ini yang C3. Yang terakhir itu peserta didik dapat menentukan filum hewan berdasarkan ciri-ciri morfologi tertentu. Lalu instrumen yang kedua itu ada lembar observasi kolaborasi. Nah, untuk menilai kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran. Indikator yang dinilainya itu ada 5. Yang pertama, ikatan antar teman, interaksi, tanggung jawab individu, dan keterampilan komunikasi, dan juga keterampilan bekerja sama dalam tim. Langkah penelitian ini yang meliputi yang pertama, pemberian pretest untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Yang kedua itu pembelajaran menggunakan media PEBEX berbasis discovery learning. Yang ketiga itu pemberian post-test untuk mengukur peningkatan kognitif siswa. Yang terakhir itu pengamatan kolaborasi siswa melalui lembar observasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil pretest menunjukkan pemahaman kognitif siswa masih rendah dengan rata-rata skor 56,58%.
dan hanya satu siswa yang mencapai nilai lebih dari 75. Setelah pembelajaran menggunakan PA-BEX, hasil dari post-test meningkat signifikan dengan rata-rata skornya itu 89,27% dan 40 siswa mencapai nilai lebih dari 75. Nah, perhitungan endgain menunjukkan nilai 0,76 yang termasuk kategori tinggi dan efektif, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif yang besar. Selain itu, hasil observasi keterampilan kolaborasi siswa juga sangat baik dengan rata-rata 95,24%. Nah, siswa menunjukkan tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama yang baik dalam kelompok. Sebagian besar siswa, sekitar 75%-nya, juga memberikan respon positif terhadap penggunaan media ini karena dinilai menarik, interaktif, dan mudah digunakan. Ini merupakan contoh PBEX yang digunakan. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan PBEX berbasis Google Sites ini terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada materi keanekaragaman hewan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan signifikan hasil belajar siswa dari kategori sedang menjadi tinggi setelah mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, PBEX juga sangat membantu dalam melatih keterampilan kolaborasi siswa dengan skor rata-rata mencapai 95,24% yang termasuk kategori sangat tinggi. Nah, media ini mampu membuat siswa lebih aktif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Oleh karena itu, PBEX dapat menjadi rekomendasi bagi guru untuk digunakan dalam pembelajaran berbasis proyek agar hasil belajar sekaligus keterampilan kolaborasi siswa ini dapat terus berkembang. Oke, mungkin sekian hasil analisis yang sudah saya lakukan dari jurnal penggunaan media PBEX. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa pendidikan biologi, juga para pendidik di luar sana, agar dapat menerapkan teknologi pembelajaran yang inovatif dan juga efektif. Terima kasih sudah menonton.